Terus case ketiga, nah ini adalah case yang menarik, di mana ini adalah tiang bor 1,8 meter, panjangnya 70 meter, bebannya 1.300 ton ya, relatif 1.300 ton. Nah ini adalah full friction pile, di mana 20-30 meter pertama itu adalah tanah lunak, sangat-sangat lunak, gitu ya. Dan case terakhir itu ada jembatan Suramadu, tiang bor 2,4 meter, panjangnya 80 meter, ultimate itu 3.500 ton. Nah ini juga long friction pile pada ada clay shell-nya gitu di sana. Ini case pertama. Nah ini di sini case pertama itu adalah project jembatan lah ya, project jembatan gitu ya. Ini tanahnya dominan itu sand dan gravel itu. Kemudian uji desain pondasi ini didesain dengan untuk menahan beban sebesar ini 650 ton kali 2. Nah, sebelum kita melakukan uji, maka kita perlu menentukan letak si selnya di mana. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk menaruh letak si selnya. Jadi setelah kita hitung, kurang lebih upper fraction itu sekitar 6.650 ton lah ya. Dan di below-nya itu kombinasi antara friction dan end bearing itu kurang lebih relatif sama lah. Gitu. Dan si sel itu diletakkan 4,5 meter dari bawah tiang. Jadi si selnya diletakkan di sini. Ini proses konstruksinya, jadi selnya menggunakan sel model donat gitu ya. Tiangnya 1.200, kemudian ini tiang ini kita pasang juga fiber optik gitu ya. Kita pasang fiber optik untuk mengecek friction, mengecek load transfer, mengecek friksi atual yang terjadi gitu. Nah, kemudian ini ada menarik nih di sini ya. Kalau kita lihat itu di belakang itu, ini mungkin fault gitu ya, dan ini adalah real gitu, terlihatnya ada patahan gitu. Ini menarik, ini di project ini bisa ngelihat kayak begini, lapisan tanahnya, kemudian benar-benar patah gitu. Terus ini proses konstruksinya, pengeboran, hingga kita masukkan pembesian dan si selnya, dan terakhir kita tinggal nunggu curing. Nah, di case ini, karena kita tahu ada limitasi dari si bidirectional load test, terlebih dalam proses analisa apabila kondisinya masih linier, itu kita lakukan uji lanjutan, gitu ya. Uji lanjutan, kita teruskan ujinya hingga kita dapat kurang lebih posisi di mana ketika dianalisa kita tidak melakukan ekstrapolasi yang terlalu panjang atau melakukan ekstrapolasi yang tanpa dasar gitu. Jadi di uji ini, di case ini kita lakukan uji hingga 2 kali. Jadi kita lakukan siklus pertama itu adalah siklus standar ya, siklus standar. Kemudian kita lanjutkan siklus kedua gitu. Siklus kedua untuk mengakomodir tadi kurva ekivalen top load-nya. Nah, ini adalah hasil ujinya. Nah, di sini ada hasil uji. Yang atas ini adalah hasil dari pengukuran fiber optik. Nah, keuntungan dari fiber optik itu kita bisa mengukur regangannya sepanjang tiang. Sepanjang tiang bisa per 5 cm, per 10 cm, itu bisa kita atur. Nah, ini keuntungan dari fiber optik. Jadi load transfernya itu menerus. Selain kalau strain gauge itu kan per titik kedalaman kita ya, tidak menerus. Nah, di sini kita terlihat bahwa ini adalah bagian si selnya. Ini adalah bagian si selnya, ini bagian ke atas dan ini bagian ke bawah gitu ya. Langsung terlihat secara tidak langsung ini adalah load transfernya gitu. Jadi di atas ini segmen tiang itu frictionnya belum bekerja ya. Jadi dari grafik ini kita bisa lihat belum ada regangan yang terjadi di bagian atas ini gitu.
Lain halnya di bawah, ini sudah regangannya besar, artinya sudah ada end bearing yang bekerja di ujung bawah tiang. Dan ini adalah kurva ke atas dan ke bawahnya. Nah, ini hasilnya, upward movement dan downward movement. Kalau kita lihat lebih detail, mengapa akhirnya itu diputuskan untuk dilanjutkan pengujiannya. Nah, kalau saya zoom, kurva atas dan bawahnya saya zoom, pada beban yang 50% ini, kita lihat di 6.340 kN ini, pergerakan ke bawah itu 3 mili, tapi pergerakan ke atas masih 1,5 mili. Maka kita tidak bisa pilih 3 mili ini sebagai poin untuk equivalent top load, karena belum ada temannya 3 mili itu. Jadi maksimum ketika kita konversi kurva ini adalah kita maksimum di 1,5 mili. 1,5 mili di sini, di downward movement itu hanya mungkin sekitar 4.500 kN, dan di upward movement 6.340 kN. Jadi kalau dijumlah masih 10.000, masih kurang dari beban rencana kita. Walaupun sebenarnya beban target kita itu sudah tercapai. Tetapi untuk analisa kurva equivalent top load, data itu kurang. Untuk ekstrapolasi, kita tidak mau melakukan ekstrapolasi itu ceritanya mengada-ngada ya, tanda kutip. Ini kan bisa aja begini, bisa aja masih panjang gitu. Maka saat itu kita putuskan, karena satu, tiangnya itu masih, daya dukungnya masih jauh, kita lihat dari tadi instrumentasinya, kemudian dari kapasitas si selnya kita juga masih besar gitu ya. Maka kita putuskan untuk melanjutkan pengujiannya. Kita lanjutkan pengujiannya gitu ya. Dan ternyata pada saat melanjutkan pengujian, segmen tiang bagian bawah itu fail lebih dahulu. Yang atas ini masih panjang sekali ya, masih panjang sekali. Tetapi setidaknya kita mendapatkan kurva yang kita bisa dapat beban rencana kita. Jadi kalau kita misalkan ambil di settlement 2 mili ya, settlement 2 mili, di upward movement bebannya adalah 8.800 ton. Dan kemudian di downward movement itu sekitar 4.000, maka ketika dijumlahkan sekitar 14.000. Nah, jadi kita bisa bikin kurva equivalent top load-nya hingga 14.000. Nah, ini juga salah satu keuntungan sih dari si bidirectional load test ini. Kita bisa mendapatkan kurva yang dengan beban lebih panjang, lebih banyak daripada kalau kita tes dari atas. Kan kalau dari atas ya sudah 1.000 ton ya sudah, bebannya 1.000 ton. Tapi kalau dari sini, kalau kita bisa tes dia lebih besar bebannya, kita bisa terus panjangkan kurvanya. Jadi dengan kata lain, kita bisa setidaknya melakukan efisiensi pada tiang ya. Kita bisa melakukan efisiensi pada tiang kalau dalam case ini. Jadi masih dalam case tiangnya masih menyimpan kapasitas yang lebih besar. Gitu. Dan ini adalah hasil instrumentasinya. Ini adalah regangan terhadap elevasi, dan ini adalah modulusnya. Jadi kalau kita pasang instrumentasi, yang pasti kita mengukur strain. Nah, dari strain itu kita bisa hitung modulusnya. Kita bisa hitung modulusnya, yang kemudian akan kita pakai untuk mendapatkan ini. Ini adalah kurva load transfernya. Jadi kita bisa dapatkan load transfer sepanjang tiang. Nah, load transfer sepanjang tiang ini nanti untuk apa? Kita bisa dapat, nah kalau kita ambil poin-poin perubahan gaya, itu kita bisa hitung satu, skin friction. Yang kedua, itu kita bisa hitung kurva TZ-nya. Kita bisa mendapatkan kurva TZ yang nantinya bisa kita pakai untuk itu tadi, metode ketiganya. Kita bisa pakai metode equivalent top load ketiga, metode load transfer. Nah, hasilnya bagaimana? Ini adalah hasilnya. Hasil equivalent top load dari 3 metode. Yang pertama, metode Osterberg. Kemudian yang kedua, Smartman.
Yang ketiga ini adalah metode load transfer atau metode T-set. Nah, jadi di sini terlihat bahwa metode Osterberg itu memang sangat overestimate gitu ya, sangat jauh sekali karena satu dia tidak memperhitungkan elastik tiang gitu ya. Nah, kemudian metode Smartman dan metode load transfer ini itu relatif cocok dalam kondisi elastik gitu ya. Jadi dalam kondisi elastik ini masih cocok, dan kemudian dalam kondisi plastik bisa dibilang perbedaannya pun masih sangat tipis gitu ya, mungkin plus minus sekitar 5%, di mana ya kalau 5% kita nggak perlu perdebatkan karena memang juga ini kita bicara geoteknik, di dalam geoteknik angka 5% itu bukan sesuatu yang sesuatu yang perlu ini beda, ini nggak cocok, ini tidak cocok gitu ya. Jadi ini masih sangat korelatif. Jadi dengan kata lain di sini juga terbukti bahwa metode Smartman itu oke untuk mendapatkan kurva ekuivalen top load gitu. Jadi kalau misalkan di project-project itu ada yang melakukan uji bidireksional dan ternyata biaya untuk memasang instrumentasi ini entah mungkin terlalu besar, padahal sebenarnya sih instrumentasi juga nggak mahal-mahal banget sih. Instrumentasi itu sekarang relatif murah gitu ya, karena sudah banyak yang mampu bikin gitu. Jadi ini hasilnya dari case pertama ini kita belajar, oke, jadi artinya terbukti bahwa Smartman dan T-set ini arti cocok gitu ya. Namun sayang sekali tidak dilakukan juga metode konvensional gitu ya, reaction pile gitu ya. Ya memang karena satu dan lain hal project ini jauh gitu ya. Jadi kalau untuk pembuktian sampai segitu itu kita tidak bisa lakukan. Tapi mungkin kalau misalkan dari bapak-bapak sekalian, para desainer atau apa yang ingin melakukan kita nggak percobaan juga ya, kita meneliti lebih detail case-nya lebih lanjut, case di Indonesia terhadap pengujian ini dengan metode konvensional, itu sangat dimungkinkan sekali, apalagi kalau uji syarat dari SNI di proyeknya itu misalkan disyaratkan ujinya 10 tiang gitu ya. Nah, kita bisa kombinasikan gitu ya kan. Jangan khawatir apakah pengujian OSEL ini diterima atau tidak, karena tadi uji ini sudah terstandar SNI, jadi pasti diterima gitu ya. Oke, kita masuk ke case kedua. Nah, ini case kedua di mana konfigurasi ini adalah project jalan juga, project jalan di daerah Jawa Barat gitu ya. Di mana sebenarnya kondisi aktual di kiri kanannya itu tadi sudah ada jalan. Jadi pekerjaan elevated ini ada di median jalan. Jadi space-nya benar-benar sangat limit, sangat terbatas, dan konfigurasi tiangnya pun kayak gini, hanya 2 dikalikan dengan 2 kali 5. Jadi kalau metode reaction 1 lawan 4 jelas tidak bisa gitu ya, jelas tidak bisa. Kemudian bisa kalau kita pasang satu lagi di sini gitu ya. Tetapi kalau kita pasang unused pile di sini, kita ngebor jalan yang jalanan kan nggak mungkin. Jadi hingga akhirnya diputuskan metode bidirectional load test ini yang paling efektif, efisien bisa dilakukan di sini. Gitu. Sama seperti tadi, kita perlu lakukan analisa, gitu ya, lakukan analisa daya dukung fondasi lagi. Kita cek di manakah kondisi balance. Nah, di sini adalah challenge-nya. Kita lakukan ada end bearing di sini ya. Fondasinya relatif dalam, 40 meter, nggak main-main 40 meter. Tapi kita perlu menggunakan end bearing di sini. Nah, lain kayak yang tadi 20 meter ada end bearing, kita masih bisa cenderung itu kontrol si end bearingnya gitu ya. Kontrol dalam artian karena relatif konstruksinya pasti tiangnya pendek, lebih cepat. Jadi sehingga kita masih bisa memastikan bahwa si end bearing ini perform gitu ya. Walaupun tadi kenyataannya ketika kita tes lanjutan end bearingnya fail duluan, tapi at least kita masih bisa dapat beban target kita. Nah, di sini
Ini juga kita pakai end bearingnya, gitu ya. Nah ini kita pakai end bearingnya. Ini prosesnya, pemasangannya, instalasinya, gitu ya. Kita pasang nih sama pakai model donat. Gitu. Jadi model donat ini memang yang kita punya itu bisa untuk diameter 1000 dan diameter 1200 gitu ya. Jadi cocok untuk diameter 1000 dan 1200 tanpa perlu modif, langsung pasang. Nah, karena tiang ini si Ocel uji ini menggunakan end bearing gitu ya, end bearing, dan kita tidak mau gagal di uji ini, di project ini, kita benar-benar melakukan tes semaksimal mungkin untuk memastikan end bearing itu ada, gitu ya. Kita nggak mau end bearingnya nggak ada. Jadi kita lakukan tes, namanya test squid. Jadi di test squid ini kita tujuannya untuk memastikan si dasar lubang itu satu bersih, yang kedua tanahnya itu atau kalau dalam case ini batunya itu benar-benar memiliki tahanan yang sesuai dengan desain kita gitu. Jadi ini adalah alat uji squidnya, ini ada namanya contact plate dan di sini ada namanya pressure ya, pressure transducer. Pressure transducer ini sama seperti konus CPTU. Jadi luasannya 10 cm persegi, sama seperti CPTU prinsipnya mengukur QC sebenarnya ya. Ini mengukur QC di sini di ujung-ujung ini. Ini alatnya yang kita pasang itu di kaliber mesin bor. Jadi pada saat setelah selesai pengeboran, langsung kita pasang alat squidnya, langsung kita tes si dasar lubangnya, kekuatannya ya, kekuatannya. Nah ini ada animasinya, proses pengujiannya seperti ini. Jadi diturunkan hingga dasar, kemudian dipush gitu ya, dipush. Nah kalau ada sedimen, si kontak plate-nya itu akan bisa mengukur sedimennya sebelum si pressure transducernya itu menyentuh dasar tiang kita. Nah itu. Dan ini adalah hasil pengukurannya, hasil pengukuran squid tersebut. Nah ternyata diketemukan sebenarnya sedimennya pun relatif kecil ya, 3 cm. Dan QC tanah ujung itu bisa sampai kurang lebih 37 MPa. Sehingga kita yakin confidence bahwa pasti tiang kita ini duduk di tanah keras gitu ya. Yakin di tanah keras dengan compressive strength-nya yang cukup besar. Hanya ada masalah sedimen. Sedimennya kurang lebih sekitar 3 cm. Kalau duduk di tanah keras, sedimen berapapun akan jadi masalah. Karena nanti akan terjadi displacement yang besar gitu ya. Nah, jadi sehingga kita merekomendasikan itu kita lakukan cleaning lagi gitu ya. Kita lakukan cleaning lagi agar memastikan base-nya itu benar-benar bersih. Selanjutnya kita juga lakukan uji kembali si tiang itu, si lubangnya untuk memastikan lubangnya itu tidak miring ya. Tidak miring, kenapa? Khawatirnya kalau lubangnya miring, nanti si oselnya pun jadinya kan karena dia ada di dalam, kita nggak mau dia miring-miring gitu ya. Kita mau memastikan lubangnya itu straight. Gitu. Jadi kita lakukan uji ultrasonic drilling monitor dengan menggunakan alat shape di sini. Jadi sama mungkin kalau di Indonesia orang terkenalnya itu dengan nama uji koden ya. Uji koden, jadi untuk uji cek lubang bor gitu. Ini adalah hasil pengujiannya, hasil pengujian dari shape. Berbeda dengan koden yang hanya 2 sumbu, si shape ini kita bisa cek 4 sumbu. Jadi 4 sumbu pengukuran dan terlihat bahwa relatif lubang bor ini masih dalam kondisi lurus. Ya ada sedikit pergeseran di ujung bawah namun masih relatif kecil, hanya sekitar itu 0,04 paling besar 0,06 meter atau hanya sebesar 6 cm dia pergeserannya gitu ya. Ini adalah profilnya gitu ya, profil dominan miringnya, dan ini juga kita bisa estimasi berapa volumenya karena memang lubang ini straight, tidak ada longsor-longsor, mungkin hanya longsor-longsor minor, jadi volume teoritis dan volume aktualnya itu
cocok. Karena ini tiang spesial, jadi diperlakukan sespesial mungkin ya, baik dari proses konstruksi, cek lubangnya, hingga cek jadi tiangnya. Jadi di sini, di proyek ini kita juga memastikan bahwa si pondasi bornya itu terkonstruksi dengan baik, bukan hanya lubangnya aja. Betonnya pun juga kita cek ini dengan uji thermal integrity gitu ya, untuk memastikan bahwa si betonnya itu baik gitu. Nah, di sini hasil profilnya, profil tiangnya, kalau tadi profil lubang, di sini terlihat profil tiangnya gitu ya. Ini beton tiangnya, selimutnya terlihat, walaupun ada sedikit reduksi selimut, tapi maksudnya ini masih relatif kecil gitu ya. Nah, kurang lebih hanya sekitar 5 cm reduksi selimutnya, dan masih masuk dalam kategorinya ini kita satisfactory. Jadi masih tiang ini oke. Masih kurang lagi yakin, nah ini uji terakhir yang kita lakukan adalah uji cross-hole sonic logging ya. Jadi di tiang ini benar-benar semuanya kita cek untuk memastikan uji ini berhasil. Uji integritas thermal, uji integritas cross-hole sonic logging juga kita lakukan, dan terlihat bahwa tiangnya bagus, tidak ada sedimen gitu ya, cocok dengan hasil squidnya, cocok juga dengan tadi hasil thermalnya. Ini adalah lokasi oselnya. Jadi kalau kita lihat lebih detail, ini ada semacam spike-spike gitu ya, ada semacam spike-spike pengurangan velocity, pengurangan cepat rambat gelombang, dan pengurangan energi yang memang pas di kondisi selnya. Jadi ya memang wajar lah ya di situ ada itu, karena memang di kondisi sel pasti di dalam selnya itu kan ada besi dan mungkin ada rongga-rongga gitu ya. Untuk expansionnya nanti yang terbaca di sinyal CSL ini ada semacam defect minor. Dan ini adalah proses pengujiannya. Jadi proses pengujiannya, ini tiangnya, jadi yang keluar itu hanya ada pipa-pipanya, dan ini reference beam. Jadi benar-benar nggak ada struktur apapun. Simple, kita tinggal pasang tenda, ini ada pompanya, dan kemudian ini adalah alat ukurnya. Jadi tidak makan tempat. Ini sebelah kanan ini sudah jalan nih Pak. Bapak Ibu ini sudah jalan, jadi bayangkan kalau kita pasang menggunakan metode konvensional, wah rasanya perlu tutup jalan lah, segala macam, nanti jadinya tidak efektif. Ini adalah hasil pengukurannya, gitu ya. Hasil pengujiannya, kita dapat kurva kupu-kupu, upward, downward, gitu ya. Karena ada pasang instrumentasi juga, jadi kurva ekuivalen top load-nya kita itu kita buat berdasarkan TZ gitu ya. Nah, ini kurva ekuivalen top load-nya, dan ini adalah hasil instrumentasinya gitu. Nah, dari hasil instrumentasi ini terevaluasi bahwa ternyata bearing kita itu baru termobilisasi sebesar 220 ton per meter square. Kita komparasi terhadap tadi tahanan tanahnya sendiri, ini masih jauh, masih bisa end bearingnya itu naik lebih tinggi lagi, setara 37 MPa. Bayangkan, mungkin kalau bisa diteruskan gitu ya, mungkin betonnya sendiri kalah. Kalau betonnya 30 MPa, kita mau tekan dia sampai 37 MPa, malah betonnya yang kalah gitu ya. Jadi di sini proses konstruksi, proses desain itu semuanya cocok. Ini adalah case ketiga. Case ketiga ini, kalau ini saya boleh sebut nama projectnya gitu ya. Ini adalah project saya Alalak gitu. Projectnya sudah jadi. Kalau yang dua tadi kayaknya sih belum jadi. Jadi yang sudah jadi saya sepertinya aman lah untuk boleh lah ya kita sebut. Nah, ini adalah struktur dari jembatan saya Alalak di Banjarmasin. Ya. Ini juga desainernya dari Budina.
salah satu dan ini adalah jembatan kabel stay melengkung pertama gitu ya di Indonesia. Nah, untuk pondasinya sendiri di pilonnya ini itu didesain pondasi tiang bor dengan kedalaman 70 meter. Jadi luar biasa dalam dan tiangnya pun nggak main-main, diameternya 1,8. Kenapa sampai sedalam itu? Yes, perlu sedalam itu karena ini. Masalah tanah lunak ini kurang lebih dari elevasi -5 hingga elevasi kurang lebih 5 -15 plus 5 sampai -15 itu adalah tanah lunak sekitar 20 meter dengan NSPT yang ya hanya 1112 gitu ya. Jadi ini benar-benar tanah lunak. Kemudian ada lapisan pasir di sini dan di bawah sini adalah relatif tanahnya stiff clay di sini gitu. Karena ini tiang panjang, kita tidak relay banyak, kita tidak mau berharap banyak sama yang bearing gitu. Jadi memang tiang ini adalah tiang friksi gitu ya. Dan ini adalah desain perletakan si sel kita. Jadi kita desain si sel ini berada di kedalaman 42 meter gitu. Mungkin ada yang nanya kok ini nggak balance gitu ya. Ya itu tadi, ini adalah salah satu pertimbangan dari kita, ada faktor kekakuannya karena kita mau coba dapet kurvanya itu balance sih gitu. Jadi di sini ada faktor tersebut yang kita perhitungkan sehingga letak si selnya itu nggak balance. Walaupun di sini ada end bearing, tapi end bearing di sini ceritanya adalah sebagai bonus aja. Kalaupun dia tidak bekerja, itu nggak masalah karena memang si sel ini akan bekerja friksi melawan friksi. Jadi si end bearing ini adalah bonus aja. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak masalah gitu. Dan juga dipasang strain gauge. Jadi kita mau memastikan juga pembuatan kurva ekivalen top load kita itu berdasarkan metode-metode yang valid. Jadi memang karena ini awal-awal dari penggunaan OSEL, banyak pertanyaan dan segala macam gitu ya, kita memerlukan pembuktian yang real, maka kita pasang si strain gauge. Ini ada video, mungkin ini menarik ya, video benar-benar konstruksi real dari awal instalasi hingga proses pemasangan OSEL di besi, kemudian proses instalasi di lubang bornya. Nah ini ada videonya. Kok nggak bisa di-play? Sebentar, saya cek. Saya coba buka langsung deh. Afterplay Pak Budi sebentar ya. Ya Pak. Kalau enggak share screen-nya di entire screen aja Pak. Biasanya bisa. Di entire screen. Nah, sebentar. Saya cari filenya dulu. Kita buka di YouTube aja kalau begitu. Share screen di Chrome tab. Oke, kelihatan ya Pak Budi ya? Yap, masih loading Pak. Kelihatan sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ini proses persiapannya ya mungkin video-video amatir gitu ya, cuman rasanya ini cukup baik untuk saya share karena kita bisa lihat real pekerjaan si bidirectional load test ini dari awal sampai akhir gitu. Dari mulai persiapan si selnya yang kita isi dengan konkret gitu ya,
Ini ada persiapan pembesiannya gitu. Ini adalah pembuatan istilahnya di sini ada besi untuk pengikat penyatu antara si sel dan si tulangan. Kita bikin besi L dan ini adalah prosesnya. Ini besi yang sudah dipotong, ceritanya dipotong gitu ya. Kita karena segmennya tidak pas di section, jadi kita perlu memodifikasi section besinya. Ini instalasi si selnya, ini menggunakan model yang konus. Gitu. Model yang konus, kita las di tulangan gitu ya. Kemudian kita join section tulangannya gitu. Kita join section tulangannya. Nah, proses penjoinan section tulangan ini yang penting karena jangan sampai nanti besinya jadi bengkok. Nah, jadi ini perlu dilakukan dengan hati-hati, pengawasan, dan ini full kita lakukan benar-benar diawasi semuanya. Jadi kita tidak menyerahkan semuanya ke kontraktor, kita awasi. Kemudian ada pasang, nah itu pasang corongnya, kita las corong-corongnya gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang sudah selesai gitu. Ini tampak lebih detailnya di bagian si selnya. Nah, ini ada kita pasang pengaku sementara karena nanti besi ini akan diangkat agar dia tidak meleot gitu ya, tidak bengkok dan tidak merusak si selnya. Jadi itu bagian proteksi. Nah, ini adalah besi tel-telnya. Ini adalah besi tel-tel, jadi kita tutup gitu ya. Kita pasang coupler agar pada saat pengecoran tidak ada beton yang masuk. Jadi ini nggak mampet, agar si benar-benar memastikan si tel-telnya itu dapat bergerak bebas. Jadi ada besi casingnya dan ada yang di dalamnya itu tadi tel-telnya. Nah, ini tel-telnya sedang disambung. Ini tel-telnya ini berupa besi, ukurannya itu kalau nggak salah 6 mili. 6 mili besi tel-telnya, dan casingnya pun itu juga tidak terlalu besar, kalau nggak salah hanya sebesar 3/2 inch gitu ya. 3/2 inch. Tujuannya agar supaya dia tidak melendut, jadi benar-benar memastikan si tel-telnya ini straight, bisa straight sampai atas. Jadi untuk standar tel-tel ini juga disyaratkan di ASTM, jadi kita juga nggak main-main asal pasang besinya apa, enggak, sudah ada standarnya. Nah, ini proses pemasangan dudukan si besi tel-telnya, jadi dipasang di bagian segmen atas dan di bagian segmen bawah. Ini adalah selang hidroliknya, gitu ya, selang hidroliknya. Nah, ini adalah tadi kita pasangnya itu di bersamping-sampingan di besi utama. Tujuannya adalah agar dia terlindungi, sehingga kalau misalkan ada trebi yang masuk, dia tidak tertabrak. Tuh, jadi benar-benar safe kita memasangnya. Oke, itu tadi untuk yang persiapan gitu ya. Dan sekarang ini yang instalasinya. Nah, ini proses instalasi, proses konstruksinya. Proses konstruksi masuk ke lubang bornya. Nah, ini besinya diangkat ya. Ini adalah besi borpal yang baik ya, saya bilang. Kenapa? Ketika diangkat dia tidak melendut gitu. Nah, itu adalah ada triknya. Kalau pada borpal, tulangan borpal untuk memastikan tidak melendut, tidak memuntir, itu ada spiral-spiral dalam yang kita pasang. Gitu. Nah, ini tulangannya, proses pengangkatan, lifting, kalau bisa dilihat benar-benar dia tegap, dan segmen antar atas, segmen besi atas dan bawah si selnya itu straight, dia tidak miring gitu ya. Ini contoh pemasangan yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu di lapangan melihat kalau misalkan tidak straight, itu wajib dikomplain itu. Karena kalau tidak straight,
Artinya nanti ketika dibuka itu bisa jadinya kan nggak ke pure ke atas dan ke bawah, mungkin jadi agak miring gitulah ya. Nah itu jadi pengukurannya mungkin yang menjadi tidak akurat dari telltale-nya. Ini besinya join, proses join antar section gitu. Nah, kemudian yang tadi pengaku untuk melindungi si selnya itu kita potong gitu ya. Karena kan nanti di bagian ini adalah bagian yang akan terbelah gitu. Jadi proteksi sementaranya ini kita potong. Lanjut proses konstruksinya, bore pile seperti biasa gitu ya. Nah, ini adalah pipa-pipa telltale dan juga ada pipa CSL sih di situ. Lanjut proses pengecoran. Dan ini selesai. Jadi selesainya adalah seperti ini, yang keluar hanyalah selang hidrolik, kalau ada instrumen, kabel-kabel instrumen, dan ini kebetulan memang cut off-nya ada di bawah, kurang lebih 2 meter. 2 meter di bawah sini, jadi kita tidak perlu cor dia sampai atas. Itu juga salah satu keuntungan kita pakai bidirectional cell. Selanjutnya kita kembali ke presentasi kita. Sip. Oke. Mana nih? Oke, ini videonya tadi sudah kita tonton. Bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah hasilnya gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada kita lakukan extrapolated gitu di kurvanya, tapi dengan catatan ada kondisi ini karena memang sudah tercapai, ada mulai melengkung gitu ya. Sini mulai melengkung dan kita lakukan ekstrapolasi dengan model eksponensial gitu ya, eksponensial. Tapi kalau masih linear seperti ini, masih terus, jelas ekstrapolasi ini kita tidak berani lakukan. Gitu. Lebih baik kita lanjutkan tesnya. Gitu. Nah, kenapa tidak dilanjutkan tesnya? Yes, karena ini tadi benar-benar sudah yang kurva bagian bawah itu sudah menunjukkan kondisi plastis ya rasanya, dan juga end bearingnya tidak perform banyak sesuai dengan estimasi kita, gitu, sesuai dengan estimasi kita. Jadi kita putuskan akhirnya kita lakukan ekstrapolasi. Walaupun tadi kita sudah desain sedemikian rupa, gitu ya, kita sudah memperhitungkan kekakuan, realnya memang, nah ini juga tetap ada perbedaan walaupun tidak banyak. Sampai di sini sih saya pada saat melakukan uji cukup confidence hasilnya itu oke, gitu ya, karena kita lihat kurva ke atas dan ke bawahnya kurang lebih sama nih, sini 2 mili, sini 2 mili gitu ya. Namun di beban 400 ton dan seterusnya dia mulai, yang bagian bawah ini mulai membesar gitu. Ini adalah hasil ekuivalen top load-nya ya, dan ini adalah hasil instrumentasinya. Nah, hasil instrumentasi ini terlihat jelas bahwa memang ini adalah pondasi friksi. Benar-benar di ujung bawah ini nggak ada respon end bearing gitu ya, walaupun sudah besar displacement-nya, tapi di bagian bawah ini masih relatif kecil. Dan kalau kita lihat beban di ujung bawah itu hanya 50 kPa atau sekitar 5 ton per meter square. Dibandingkan dengan friction, nah frictionnya itu paling dominan, semuanya ini friction dari. Sayangnya si instrumentasi strain gauge ini kita tidak pasang di banyak segmen ya. Jadi di sini agak sedikit, harusnya kan di sini tanahnya tanah lunak gitu ya. Mungkin kalau kita pasang
strain gauge di sini, mungkin friction ini akan hanya sampai di sini dan di sini itu relatif kecil. Tapi karena kita hanya pasang hingga di sini, itu dia langsung straight line sampai ke atas gitu ya. Dan saya yakin sih di sini harusnya ini sangat kecil sekali friksinya. Jadi dominan friksinya harusnya di bagian sini. Dan ini proyeknya sekarang dia sudah jadi, sudah menjadi landmark Banjarmasin ya, landmark Banjarmasin yang baru. Cakep jembatannya gitu. Mungkin perlu diketahui juga kenapa metode bidirectional itu dipilih di proyek ini ya. Karena tadi kalau kita lihat videonya, kita bekerja itu di samping sungai ya. Kita bekerja di samping sungai. Kemudian kalau kita pakai metode Kentledge, jelas sangat-sangat tidak memungkinkan. Gitu. Bahaya sekali kalau misalkan itu kan juga sebenarnya landasan kerjanya itu adalah platform timbunan sementara. Jadi itu adalah urukan dari bantaran sungai yang diuruk ke depan gitu ya. Jadi yang pasti tanahnya pun juga tidak bukan tanah timbunan yang firm banget, karena itu hanya untuk platform landasan kerja, pengeboran. Terus kalau pakai metode reaction pile, kenapa nggak bisa? Karena ini masalah tanah lunak yang dalam. Artinya ketika kita tarik si pondasi itu di sini, akan terjadi gaya yang luar biasa besar di sini ya. Sehingga akhirnya baru tertransfer di sini ya. Mungkin itu jadi masalah satu, takutnya merusak struktur dan lainnya sih. Jadi akhirnya yang lebih dominan lagi sebenarnya adalah isu perihal dari biaya. Balik lagi ya, biaya di luar kota gitu ya, perlu mobilisasi alat berat dan segala macam, bandingkan dengan kita uji osel hanya perlu yaitu satu truk aja lah. Satu truk kita hanya bawa selnya dan bawa selangnya, selesai kita pasang di tempat. Kita tidak perlu lagi bawa bim-bim yang besar. Oke, kita lanjut ke case keempat. Ini adalah case jembatan Suramadu, jembatan yang landmark juga lah ya, jembatan terpanjang di Indonesia. Tuh, kabel stay-nya 800 meter, total jembatannya adalah 5,4 meter. Nah, si pengujian osel ini kita tes di bagian pilonnya, di bagian pilon. Jadi pilonnya itu ada P46 dan P47, terdapat 56 tiang dengan diameter 2,4 dan dia didesain untuk menahan beban 3.500 ton. Dan ini adalah kondisi tanah di P46, P47. Nah, di bagian kedalaman dari kedalaman 45 sampai 100 meter ini didominasi tanah glasial. Nah, ini yang menarik dari proyek ini adalah sebenarnya tahapan konstruksinya, karena ini kita bekerja di selat, di laut, ya kan. Nah, tahapan konstruksinya itu luar biasa panjang. Yang pertama itu kita perlu memasang namanya fondasi tiang dulu, fondasi tiang baja untuk sebagai casing pengeboran. Ya, walaupun ini tiang bor, ternyata memerlukan juga fondasi tiang pancang ya, dalam hal ini steel pipe untuk sebagai casing dan platformnya untuk landasan kerja. Dan si pipa bajanya pun ini dibuat di tempat, jadi dia di roll di tempat gitu ya. Ini di roll di tempat. Nah, ini adalah platformnya atau pipa bajanya, fondasi pipanya yang sudah terpancang semua. Jadi ini adalah menjadi landasan kerjanya. Dan ini adalah proses pengeborannya. Jadi proses pengeboran ini tidak menggunakan metode rotary auger ya. Di sini menggunakan metode RCD, reverse circular drilling. Jadi metodenya itu menggunakan kayak semacam wash boring lah ya ceritanya, kalau di umumnya yang kita kenal wash boring, tapi ini lebih advance. Jadi tidak seperti wash boring yang diaduk-aduk, itu beda. Ini ada proses
reverse circular drilling, jadi ada disedot tanahnya itu dari si apa yang namanya ini stangburnya itu ya, stangburnya. Nah ini pengujiannya, jadi pengujian di Suramadu itu dilakukan 2 kali. Yang pertama itu adalah pengujiannya gagal. Jadi pada saat pengujian pertama pengujiannya gagal, ya kegagalannya memang karena satu itu salah penentuan letak selnya, dan yang kedua juga ternyata daya dukung tiangnya itu tidak perform gitu ya, tidak perform. Hingga kemudian direncanakan pengujian kedua untuk mengakomodir hal tersebut, akhirnya diputuskan kita menggunakan multi level. Jadi OSEL ini bukan hanya satu ya, bisa kita pasang bukan hanya satu. Kita bisa pasang si sel ini di beberapa level. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk mengakomodir kalau misalkan ternyata ada salah satu segmen yang sekiranya gagal failure duluan sebelum segmen lain. Gitu. Jadi di sini dipasang 2 sel, yang pertama di ujung bawah, gitu ya, di sekitar 4 meter di bawah. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kita untuk check and bearingnya dulu, gitu ya, check and bearingnya hingga failure. Baru step kedua itu kita mengecek friction bagian atas dan friction bagian bawah ini. Jadi untuk multi level cell ini kita lakukan ujinya 2 tahap. Nah, 2 tahapnya gimana? Nah, ini adalah hasil yang pertama. Jadi memang tujuan yang pertama adalah si end bearing ini kita aktifkan hingga dia failure, gitu ya, hingga dia failure, hingga dapat beban uji maksimumnya. Nah, kita pasti memastikan bahwa friction di atas ini adalah lebih besar dibandingkan dengan si end bearingnya, gitu ya, sehingga kita bisa memastikan end bearing ini teraktivasi. Kemudian step kedua, kita mengaktifkan sel yang di tengah sini. Nah, di sini kita mengaktifkan friction atas dan friction bawah. Jadi kita mengaktifkan L1 dan L2. Nah, ini adalah hasil pengujiannya itu, dan diperoleh beban ultimate-nya itu sekitar 21.000 kN ya. Dan ditambah dengan end bearing-nya itu sekitar 14.000 kN, maka 3.500 ton itu tercapai dalam hal ini. Ini adalah hasilnya, gitu ya, ini hasilnya, load settlement-nya. Nah, karena memang ada ternyata daya dukung tanah di sana itu tidak terlalu baik sehingga diperlukan perbaikan. Di sana itu dilakukan proses growting. Jadi ada hasil pada saat sebelum growting dan hasil setelah growting. Jadi ini adalah perbaikannya. Ini dalam hal ini di bagian frictionnya ya, gitu. Jadi ini hanya key-nya key friction, dan ini perbedaannya, perbandingannya, gitu, sebelum dan sesudah di growting. Itu adalah kasus sejauh ini yang pernah dilakukan uji bidirectional load test. Sebenarnya masih ada lagi ada jembatan Barelang ya, tapi saya kebetulan tidak pegang datanya, jadi yang sini saya pegang data-data yang saya tampilkan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Yang menarik tentang uji bidirectional load test itu ternyata tidak berhenti sampai di sini perkembangannya. Ternyata akibat COVID ini ya mungkin juga menginspirasi banyak orang, muncullah metode baru ternyata. Ini adalah metode top load bidirectional load test. Waduh, udah ribet banget namanya. Kalau yang ini BDSLT, ini namanya TLBT ya. TLBT, top load bidirectional load test. Di sini itu mengakomodir keluhan-keluhan mungkin ya. Kan jacknya mahal, ya sudah kalau gitu saya pakai jack yang bisa dipakai lagi. Jadi metode ini dikembangkan agar si sel ini bisa dipakai ulang, bukan ditanam gitu ya. Tetap metodenya bidirectional load test, tapi si selnya itu di atas. Wah, ini menarik sih.
Jadi di tahun 2021 dari sebenarnya mengembangkan ini ada namanya Rosbech Pogadam gitu ya, dari US mengembangkan metode ini dan sudah dipatenkan gitu ya. Walaupun belum dikomersialkan, masih dalam proses development, dan rasanya ini menarik sekali lah gitu ya untuk mengakomodir itu tadi. Dan ini semuanya bisa dipakai ulang. Yang hanya ditanam itu hanyalah ini. Pelat ini adalah pelat yang ditanam. Besi-besi ini nanti bisa dipakai ulang. Jadi prinsipnya adalah sama dengan bidirectional test. Kita mau dia dorong ke atas dan ke bawah. Tapi di sini dengan bantuan ini ada namanya dia bilang itu nih base mobilization bar, shaft mobilization bar gitu ya. Jadi sebenarnya adalah as gitu ya, batang besi dengan desain khusus untuk, nah yang biru ini ketika hydraulic jack ini diaktifkan, si plat ini akan menarik si besi yang biru hingga menarik si plat ini nih yang atas, hingga terjadi gaya ke atas di segmen tiang bagian atas ini. Sedangkan yang merah gitu ya, yang merah karena jack ini juga turun ke bawah, nah ini akan mendorong si plat yang bawah ini hingga mirip seperti ini gitu. Jadi ini idenya cemerlang sih, cemerlang banget gitu. Nah ini proses pemasangannya gitu ya. Jadi ini adalah proses kerjasama antara JRL Engineer. JRL Engineer itu subsidiari dari Pile.com, pembuat dari alat PDA gitu. Nah ini yang konvensional bidirectional dan ini yang top load bidirectional, jadi hanya ada platnya aja gitu dan ada besi-besinya gitu ya, ini besi-besinya. Nah ini side by side perbandingan pengujiannya, jacknya ada di atas, yang ini sudah tertanam di bawah gitu. Jadi uji osel itu benar-benar hanya sesederhana ini, sesimpel ini. Paling itu sharing dari saya di kesempatan kali ini. Mungkin pesan terakhir yang boleh saya sampaikan adalah dari Charles Darwin, bilang bahwa bukan orang terkuat atau spesies terkuat yang mampu selamat, atau juga bukan orang yang pintar, tetapi adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan. Jadi kita mau tidak mau harus menerima perubahan yang ada, dan juga bukan menerima apa adanya, kita juga tetap harus kritis, tetapi bukan juga menolak perubahan itu. Karena kalau kita tidak mau menerima perubahan itu, rasanya kita akan ketinggalan ya. Itu bayangkan di Dubai sana, kita di Dubai sudah mampu mengerjakan beban hingga 36.000 ton gitu ya. Di Indonesia kita masih berdebat itu terkadang, tapi harusnya metode-metode apapun, dimanapun metodenya, ada metode baru apapun, rasanya itu kita harus terima, kita pelajari, dan juga kita coba untuk aplikasikan gitu. Selama memang tujuannya itu baik lah ya, selama tujuannya baik. Mungkin itu dari saya, Pak Budi, Pak Aksan, sembari kita lanjut ke menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke, siap Pak Denis. Mungkin sebelumnya tadi teman-teman saya kayak diserang netizen. Jadi mana pertanyaan asennya pertama gitu ya. Dari Pak Anin. Halo Pak, selamat siang Pak. Mohon lebih dijelaskan bagaimana tulangan utama di posisi bidirectional. Oke. Kondisi tulangan utamanya seperti tadi sih Pak. Mungkin yang tadi ada jelas gitu ya. Ada jelas fotonya. Saya coba back. Jadi memang dia terpisah sih. Tulangan utamanya terpisah. Hanya ada disambung gitu ya, dilas dengan selnya gitu. Jadi memang dipotong, ceritanya sih dipotong gitu Pak, tapi tidak merubah
konfigurasinya ya. Jadi misalkan ketika didesain di situ sudah misalkan tulangan utamanya 12D berapalah, kita hanya separate aja gitu. Mana tadi fotonya ya. Nah, ini dia. Jadi hanya ini aja, Pak. Jadi hanya terpisah gitu ya, dipisahkan aja. Dan kemudian disambung kembali ke si selnya. Itu tulangan utamanya. Jadi kita tidak ada modifikasi, tidak ada tambah, tidak ada kurang gitu ya. Tetap mengikuti desain. Jadi hanya memisahkan aja. Gitu. Terus pertanyaan dari Pak Pahala Gultom. Contoh kasus Pak, kalau dalam satu area proyek ada 2 kontraktor, di mana satu kontraktor sudah melakukan lot test dan kontraktor kedua tidak melakukan, karena anggapan hasil lot test kontraktor pertama sudah mewakili. Apakah hal seperti ini bisa diterima Pak? Karena mengantisipasi jenis tanah yang berbeda dan proses permadatan yang berbeda. Ini maksudnya mungkin kontraktor pondasinya diganti gitu ya. Misalkan yang satu hanya kontraktor pondasi untuk melakukan pengujian dan kemudian production-nya ganti gitu. Nah, kalau ini saya jawabnya gini. Kalau memang bisa dipastikan semua proses konstruksinya yang dilakukan kontraktor pertama itu sama dengan kontraktor kedua, harusnya kualitas pondasinya sama gitu. Tetapi kalau misalkan ganti kontraktornya malah ganti kontraktor yang kualitasnya menurun, nah ini yang mungkin jadi pertanyaan dan perlu konfirmasi ulang ya. Tapi kalau tujuannya untuk kan karena kalau di Jakarta itu kan ada pengajuan izin ya, izin pondasi, memasukkan hasil uji pondasi dan kemudian sudah diterima dan kemudian sudah diberikan izin untuk melakukan izin bor pile atau izin tiang gitu ya. Secara administrasi itu tidak perlu lagi dilakukan uji ulang, tetapi balik tadi untuk quality control itu perlu dipertimbangkan apakah perlu melakukan konfirmasi terhadap perbedaan konstruksi tadi, 2 kontraktor yang berbeda. Kalau saya sih begitu. Terus dari Insinyur Banta Cairullah, tolong dijelaskan apakah pembuatan crack tiang pada kondisi sel uji tidak akan mengaruhi kualitas beton? Ya. Bagaimana meyakinkan hasil grout betul-betul baik kualitasnya karena tidak terlihat tiang sudah tertanam? Betul. Ini betul statementnya, betul. Bagaimana cara memastikan? Nah, dalam proses growth itu kita hanya bisa memastikan satu dari pressure dan volume yang kita keluarkan. Gitu. Jadi dalam proses growth-nya nanti kita memberikan pressure itu yang cukup dan volumenya juga cukup untuk memastikan bahwa gap yang terbuka itu sudah terisi penuh. Gitu. Tambahan dikit tuh. Terus dari Bapak Suharwanto, untuk pengujian berarti kontraktor harus menyediakan satu tiang bor pile yang hanya khusus untuk tiang uji saja. Tidak, sebenarnya kalau kita mau tes di tiang use pile itu bisa, nggak masalah gitu ya. Terus kemudian apakah tiang yang diuji boleh digunakan untuk pondasi setelah dilakukan uji? Tentu boleh gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan ini juga terkadang mungkin stigma yang muncul di lapangan ketika pondasi sudah diuji, banyak yang berpendapat bahwa berarti pondasi itu udah nggak bisa dipakai lagi dong. Tidak, pondasi itu tetap bisa dipakai, nggak masalah karena satu, tanah itu pasti akan ada mengalami recovery gitu ya. Jadi setelah pengujian, apalagi kalau misalkan pengujiannya failure gitu ya, tanah itu akan recovery dan daya dukung pondasi itu akan kembali. Tapi dengan catatan kalau failure-nya bebannya itu lebih rendah daripada beban rencana kita, nah jelas
jangan kita pakai pondasi itu sesuai dengan beban desain, harus dikurangin bebannya kan gitu. Terus pile atau bore pile yang digunakan uji tulangan tidak menerus, namun ada pemutusan oleh sel dan kemungkinan ada retak di area. Apakah masih layak difungsikan sebagai piling struktur? Yes, tadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa betul akan terjadi crack dan betul akan terjadi kayak semacam kebuka gitu ya, terpisah. Namun sebenarnya tidak terpisah secara harfiah, benar-benar terpisah gitu. Karena masih ada sel yang memegang dia gitu ya. Di dalam sel itu ada piston, ada besi yang luar biasa besar, itu bisa digunakan sebagai struktur perkuatan tambahan, dan juga ada gap yang terbuka, itu kita isi kembali menggunakan grout gitu. Dan otomatis karena posisi sel ini kita tidak di atas ya tadi ya, pasti kita jauh ada di bawah, di mana beban lateral pada pondasi tiang itu tidak bisa dibilang nol lah di bawah gitu ya. Itu bisa dibuktikan untuk pada uji-uji lateral gitu ya. Kalau kita pasangin clinometer, kita bisa lihat fixity point-nya itu tidak berada jauh di bawah. Fixity point-nya itu pasti kurang lebih hanya berada di 5D gitu. Terus pertanyaan keempat, alat yang digunakan untuk uji tertanam di dalam beton berarti alatnya hanya satu kali pakai. Ya, betul Pak. Gitu. Jadi hanya sekali pakai. Nah, tapi tadi ada pengembangan yang baru di mana untuk mengakomodir mungkin keluhan-keluhan, wah sayang tuh ditanam mahal gitu ya. Nah, maka muncul pengembangannya di mana ada top load bidirectional load test ya, walaupun itu masih dalam tahap pengembangan, tapi itu rasanya menjadi sebuah solusi yang sangat brilian sih gitu ya. Tapi karena ini sudah bidirectional cell ini sudah open source gitu Pak, menjadi domain publik, ini jadinya harganya itu bukan lagi didominasi oleh satu company tertentu gitu ya. Jadi ini sudah menjadi market, harganya juga tergantung dari market gitu ya. Semakin banyak yang pakai ini, maka akan semakin banyak produsen itu berlomba-lomba bikin, dan pasti rasanya sih harganya akan semakin terjangkau lah gitu ya. Dan kita juga ini sel, apalagi kalau kita bicara sudah banyak yang pabrikannya bukan dari US ya, banyak ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, itu harganya sudah sangat bersaing. Apakah pile bore pile uji dapat mewakili untuk pile yang lain, sedangkan model penulangan, pengecoran, dan lain-lain berbeda dengan bore pile sebenarnya? Apakah bore pile uji dapat mewakili untuk pile yang lain? Oh, maksudnya karena penulangannya tadi sudah dipotong gitu ya. Tentunya pasti bisa mewakili, karena kan kita tadi uji ini adalah untuk uji kapasitas gitu ya. Jadi artinya selama si bore pile lain itu dikonstruksi dengan metode yang sama, dengan model pekerjaan yang sama, pasti itu mewakili. Lain halnya kalau misalkan yang satu uji osel, kita menggunakan metodenya RCD dengan stabilizer fluidnya misalkan pakai polimer. Kemudian main pile berubah, ganti pakai rotary auger. Kemudian ganti stabilizer fluidnya pakai bentonite. Jelas itu sudah perbedaan metode konstruksi. Dan jelas itu sudah tidak mewakili. Jadi mewakili selama metode pekerjaannya itu dilakukan dengan model yang sama. Terus pertanyaan selanjutnya dari Bapak Isya Yudiarso. Untuk yang tiang pancang pracetak, tadi dikatakan device dipasang pada saat produksi tiang di pabrik. Apakah device tidak terganggu saat pemancangan? Yes, ini memang untuk device tiang pancang itu dibuat spesial, gitu ya. Ada pembuatannya itu tidak seperti yang untuk di dalam bore pile. Jadi di sana ada proteksinya, dibuat besinya lebih tebal segala macam, yang untuk mengakomodir tadi agar dia tetap safe pada saat dipancang, gitu ya. Jadi memang itu case spesial, kita juga perlu bikin alatnya spesial.
Dari Bapak Handi. Posisi osel dalam kaitan jika end bearing besar, sedangkan friction sangat kecil. Yes tadi Pak. Betul. Itu kalau melihat begitu aja ujinya sudah tidak bisa, uji osel ini mungkin tidak bisa terakomodir gitu ya, karena end bearingnya besar, frictionnya sangat kecil. Jadi kita kemungkinan besar dalam case ini balance point-nya itu kita nggak dapat. Dalam kaitan terhadap beban lateral atau terhadap likuifaksi, bagaimana syarat penempatan posisi osel terhadap bending moment di tiang? Kalau ini saya bingung jawabnya kalau ini. Dalam kaitan beban lateral, tadi kalau beban lateral ya, sejauh ini karena uji-uji pondasi lateral yang kita lakukan dengan instrumentasi terbukti bahwa fixity point itu berada hanya kurang lebih 5D. Sedangkan kalau kita bicara uji osel, banyaknya kita taruh, nggak mungkin lah kita taruh itu di atas-atas. Justru pasti kita taruhnya itu jauh di bawah, gitu ya, yang dimana beban lateral itu kecil sehingga tidak terjadi bending. Walaupun ada beban lateral, tidak terjadi bending di posisi osel. Walaupun misalkan tadi terjadi, gitu ya, ada kekuatan dari si selnya sendiri, karena ini kan hydraulic jack, ada pistonnya di dalam, ada yang mengekang. Jadi bukan tiba-tiba dia memang terpisah, enggak, dia tetap ada yang megang. Makanya kalau dilihat bahwa pada saat diangkat kan dia tidak jeblos gitu ya, tidak jeblos gitu. Jadi tetap ada kekuatan yang megang dia. Gitu. Iya, betul, setuju. Dari Bapak Ahmad Dovir. Sebetulnya apa yang wajib diperhatikan oleh geoteknik dalam melakukan uji? Kok hilang? Di atas, Pak. Ada. Yang digunakan melakukan uji beban, misal hasil uji bor, apakah harus ada 2 arah tesnya? Dari segi biaya, apakah mahal per titiknya? Kira-kira berapa? Mohon tanggapannya. Gitu ya. Dalam hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan uji beban. Sebenarnya kalau kita melakukan uji beban, kalau misalkan kita mau pakai uji bidirectional load test, jelas kita harus memiliki data tanah yang reliable, karena kita mau cek di mana kita meletakkan si selnya, gitu ya. Harus ada data tanah yang lengkap. Nah, kemudian apakah harus 2 arah tesnya? Maksudnya mungkin apakah compression dan tension gitu ya. Kalau compression dan tension ini balik tergantung kebutuhan. Apakah memang pada pondasi tersebut terjadi gaya tarik? Kalau terjadi gaya tarik, jelas kita perlu juga lakukan uji tes tarik. Tapi kalau maksudnya adalah apakah harus 2 arah, maksudnya bidirectional load test, ya ini balik lagi. Itu kita timbang, satu, kondisi proyek, apakah memungkinkan, mana biaya yang paling murah, mana yang paling efisien, mana yang paling efektif dari konvensional atau bidirectional load test ini. Tapi kalau misalkan ternyata setelah ditimbang-timbang, ternyata paling visible dan paling efisien gitu ya, konvensional, ya kita lakukan konvensional, nggak perlu kita maksa untuk lakukan uji bidirectional juga. Gitu ya. Lain halnya kalau misalkan proyeknya tadi di remote area, bebannya besar gitu kan, dan beberapa kondisi itu tidak memungkinkan untuk konvensional dan harus dilakukan uji statik, maka mau tidak mau jelas kita opsinya jatuh kepada bidirectional load test gitu. Dari segi biaya, apakah mahal per titik ya? Tadi kurang lebih sih dia akan equal gitu ya Pak, akan equal di beban 1000 ton, itu kurang lebih sama dengan metode konvensional gitu ya. Kalau beban-beban kecil rasanya metode konvensional itu masih lebih murah ya, masih lebih murah. Untuk beban di atas 1000 ton mulai menang deh si bidirectional load cell ya, bidirectional test ini gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, syarat untuk perletakan apa aja? Nah, itu tadi syaratnya jelas kita harus dapat balance point, dan balance point-nya itu harus juga cocok dengan beban uji kita. Jadi jangan sampai kita mau 1000 ton, 800 tonnya sendiri itu datang dari end bearing. Itu pasti kita sudah nggak bisa tuh
kayak nggak bisa lakukan tes di sana gitu. Terus juga memperhitungkan tadi itu sih hipotesa saya, memperhitungkan kekakuannya gitu ya. Tujuannya adalah agar kita dapat kurva yang balance, agar kita tidak melakukan ekstrapolasi yang terlalu jauh gitu ya, ekstrapolasi yang tidak mendasar, karena kalau masih linear ya itu limitasinya masih linear, kita akan sulit mengkonversi menjadi kurva ekivalen top load, dan bisa jadi tadi bebannya kurang, jadi malah walaupun sebenarnya enggak, tapi ketika dikonversi jadi kurang gitu. Tapi itu tadi terakomodir kalau kita bisa lanjutkan tesnya gitu. Apa yang dilakukan kalau posisi biaksial ternyata salah, tidak seimbang antara sisi. Nah, kalau salah maka yaitu tadi tesnya menjadi tidak gagal juga tidak berhasil gitu ya. Jadi setengah-setengah. Jadi misalkan kalau bawahnya gagal, apakah atasnya gagal? Nggak tahu, nih atasnya bisa jadi memang memegang porsi yang besar, tapi karena sudah tidak ada reaksi lawannya untuk mengakomodir mengaktifasi si tahanan di atas, jadinya menjadi digantung gitu ya hasilnya. Memang ini agak menyebalkannya dari uji ini, kita kalau salah meletakkan itu jadinya digantung Pak hasilnya. Tidak gagal, tidak juga berhasil gitu ya. Tapi terakomodir kalau misalkan ada keraguan seperti itu, kita bisa pasang tadi seperti kasusnya di Suramadu. Ya, tapi kalau proyeknya ya itu balik lagi ya, karena pertimbangannya cost, kita perlu mempertimbangkan kepentingan dan urgensinya gitu. Dan untuk supaya lebih meyakinkan agar tidak salah, nah ini juga beberapa kali kita lakukan itu, kalau misalkan sebelumnya sudah ada tiang-tiang yang sudah jadi gitu ya, tiba-tiba disyaratkan harus dilakukan tes. Kalau ada tiang-tiang yang sudah jadi, kita bisa cek kapasitas dengan PDA. Itu dengan catatan kalau sudah ada yang udah jadi ya, tiba-tiba disyaratkan ketinggalan nih uji bebannya, ya gitu kan ya. Nah itu kita bisa cek PDA untuk cek frictionnya, end bearingnya, jadi kita bisa cek kapasitasnya itu lebih, naruh posisi selnya itu lebih optimal. Karena beban asli pergerakan itu ke bawah mengikuti gravitasi, apakah ada perbedaan dengan biaksial yang bergerak ke atas? Nah, yes, itu tadi yang ke atas karena ada perbedaan gayanya yang ke atas dan tidak terakomodir akibat dari adanya pemendekan material, itu kita lakukan koreksi terhadap kurvanya yang ke atas dengan menggunakan banyak metode ya. Tadi ada metode smart map dan metode load transfer. Itu untuk mengakomodir hal tersebut. Kalau perbedaan arah gravitasi, karena sebenarnya ini kita bicara interaksi tanah dan tiang gitu ya. Ya sebenarnya ini masih perdebatan sebenarnya kalau kita baca detail. Ada yang berasumsi bahwa yang terjadi pada segmen tanah bagian atas itu adalah kondisi tension gitu ya. Ada yang juga sebenarnya enggak, tetap adalah sama compression gitu. Kalau saya sendiri, saya mempercayai yang terjadi adalah tetap compression. Kenapa? Karena dia tetap tertekan di atas dan tidak terjadi pengurangan Poisson ratio pada material tiangnya. Lain halnya kalau tiang itu dicabut dari atas, maka ada terjadinya kayak kalau karet kita cabut ya kan, karet kita tarik ke atas, maka dia akan mengecil. Nah itu kan ada pengurangan Poisson ratio ya. Tapi kalau kita dari atas kan sebenarnya dia tetap tertekan gitu. Ya itu memang masih ini yang masih perbincangan, masih diperdebatkan. Tapi banyak paper yang sudah dikeluarkan dan banyak orang yang sudah meneliti menggunakan metode numerik ya. Kita bisa sebenarnya kalau yang ada main Fluxys, kita bisa modelkan gitu ya. Dan dari Fluxys sebenarnya yang terlihat adalah tetap compression gitu yang terjadi, bukan tension. Terus kemudian ada Pak Joni Rodriguez Varela.
Wah, dari namanya ini mungkin dari Timur Leste kayaknya ini. Obrigado, Pak. Bagaimana bisa melihat kondisi beton yang terjadi void? Apa berpengaruh terhadap hasil tes directional load test? Ini kondisi. Nah, itu tadi di case yang kedua ya. Nah, itu tes kedua kita lakukan uji semuanya. Kita ada uji integritas untuk memastikan beton itu baik. Nah, kalau sudah terindikasi adanya void atau adanya defect gitu ya, mau tidak mau kita lakukan perbaikan gitu ya. Tapi kita cek juga apakah misalkan letak defectnya ada di mana gitu ya. Kalau letak defectnya ada di atas, bagian kepala tiang yang memang kan bekas pengecoran gitu ya, beton-beton sisa gitu ya. Nah, karena kita tesnya dari bawah, maka yang di atas itu kan sebenarnya memang bebannya kan 0. Kalau beban kita di directional test beban di atas 0 ya itu rasanya sih nggak masalah ya kalau di atas. Tapi kalau di bagian segmen yang memang terindikasi harusnya di situ beban besar, load transfernya itu besar, nah itu kita perlu lakukan perbaikan gitu ya. Kita nggak mau akibat dari kita mengabaikan kondisi void itu, kondisi defect tersebut, kita jadi mengorbankan selnya. Nah, itu kita nggak mau. Memang perlu uji integritas, itu baik, Pak. Pada pengujian bidirectional saat pemasangan supercell terdapat tahap pengelasan antar segmen. Apakah diperboleh dan apakah dapat mempengaruhi mutu yang ada? Tahap pengelasan antar segmen, apakah diperboleh dan apakah dapat mempengaruhi mutu yang ada? Saya kurang copy nih kalau yang ini. Mungkin maksudnya antar segmen mempengaruhi mutu. Mungkin maksudnya itu mempengaruhi tulangan gitu ya mungkin ya. Tulangannya sendiri gitu. Karena pada beberapa standar tidak boleh pengelasan pada tulangan gitu ya. Mutu saya kurang copy. Kalau mutu dari selnya sendiri memang si sel tersebut kan didesain untuk dilas ya. Gitu ya. Desain dilas, plat-platnya pun didesain sedemikian rupa sehingga dia ketika dilas tidak sobek ya kan. Gitu. Kalau mutu rebar karena gimana ya, lasnya ini sih bukan las yang las mati gitu ya, ini hanya fillet weld, hanya untuk menggabungkan gitu ya. Mungkin rasanya sih tidak ya, rasanya tidak mempengaruhi mutu yang ada karena penyambungan join pada tulangan bore pile pun dilakukan dengan bilas ya kan. Jadi penyambungannya pun juga sama sebenarnya, penyambungannya dilas tack weld gitu. Jadi harusnya sih tidak mempengaruhi sih mutu baik mutu tulangan gitu ya. Terus dari Bapak Johan, apakah metode bidirectional load test ini diberlakukan untuk kedalaman tertentu saja dan aplikasi untuk perletakan selnya apakah lebih mudah diterapkan dalam perjalanannya? Metode ini apakah pernah mengalami kegagalan dalam pelaksanaan terhadap biaya? Apakah dominan menguntungkan? Nah, ya. Sejauh yang kita tes ya Pak ya, sejauh ini ya karena kita melakukan precision guesswork-nya itu benar-benar precision, sejauh ini yang kita tes itu berhasil semua sih dari contoh kasus tadi. Tapi yang Suramadu, nah, karena kita itu belum terlibat sih ya di sana. Suramadu itu kan udah proyek lama sekali dan itu juga awal-awal mungkin Pak Aksan berkarir gitu ya. Mungkin Pak Aksan bisa cerita mungkin Suramadu. Tapi kalau dari 3 case awal itu tadi semuanya itu kita lakukan tes dengan sukses semuanya. Gitu. Pak Denis. Terus terhadap biaya, yes tadi kalau terhadap biaya kita akan ekuivalen di beban kurang lebih 1000 ton lah. 1000 ton itu harganya sudah bersaing lebih dari 1000 ton, yes. Osel lebih murah Pak, lebih murah. Apalagi kalau di luar kota ya, mungkin harga mop demopnya aja itu sudah harga selnya, gitu. Harga mop demop material untuk load test konvensional, baik itu blok beton
apalagi blok beton ya. Kalau kita bicara beban besar, kalau blok beton ya sudahlah, itu sudah bukan opsi kalau di luar kota gitu. Pak Kalau Denis, reaction itu masih mungkin akan bersaing, tapi juga melihat visibilitasnya ya, gitu. Visibilitasnya dalam artian kalau dalam kondisi preliminary test yang kita perlu bikin tiang unused tambahan untuk sebagai tiang reaksi, jelas itu mahal jatuhnya jadinya. Gitu. Pak Denis, suara Pak Aksan terdengar Pak Denis? Suara Pak Aksan terdengar sama Pak Denis? Wah, nggak kedengeran deh suara Pak Budi dan Pak Aksan ya. Oh, makanya kita ngomong nggak terdengar Pak Aksan. Sebentar. Yeah. Kayaknya speakernya ketuker, Pak. Sip. Terdengar, Pak? Sip, terdengar. Saya Pak Aksan ini, apa tadi mau ngomong ini. Oh, kenapa? Lanjut. Gimana, Pak? Lanjut. Pantesan kok saya lihat kok diem aja gitu ya. Switch tadi speakernya, Pak. Cuma ini sudah nyaris 12.30 nih. Dan seperti biasa pertanyaan nggak habis-habis sih. Iya. Soalnya materi yang dibawakan Pak Denis ini bisa dibilang menarik sekali gitu ya. Dan dibawakannya dengan, kalau menurut saya, dengan cara yang juga menarik sekali. Materi yang dibuatnya itu benar-benar niat dalam pembuatannya dan cukup menggambarkan sebenarnya ini metode seperti apa, bagaimana basic teorinya gitu ya. Jadi semakin jelas penjelasannya, maka semakin banyak yang mau ditanyakan biasanya. Umumnya begitu tuh. Jadi semakin kayaknya ini menarik untuk ditanya gitu. Iya. Ini 8 menit kali ya, kita bisa coba maksimalkan kali. Boleh. Ayo dilanjutkan lagi. Mungkin ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Helmi nih Pak. Pak Helmi? Iya, dari T-Priority nih. Ya. Oh, ya, boleh. Apa namanya? Ini Pak, Priority, yes. Iya. Saya tertarik S1 dengan kurva load versus settlement yang dari friksi langsung drop. Pertanyaan, mengapa bisa gitu? Lapisan tanahnya adalah N60 di bawah OSEL. Apakah ada kerusakan di bottom akibat pelaksanaan bor? Oke. Jadi sebenarnya yang case 1 itu tidak langsung drop ya Pak. Jadi itu drop karena kita memang memaksa dia untuk sampai ultimate. Karena melihat dari step 1, kalau saya bisa mundur lagi ya ke yang ini. Kita mundur case-nya. Satu, kita zoom di sini. Nah, step awal beban rencana ya Pak, beban rencana tiang itu tercapai dengan baik gitu ya, tercapai, dan penurunan di bawah pun itu masih kecil gitu ya, 3 mili, hanya 3 mili. Tapi kenapa ini kok drop? Sebenarnya sih bukan drop, karena memang kita mau teruskan sini agar ketika kita buat ekuivalen top load itu nggak kurang beban dari beban rencananya. Jadi kalau dibayangkan tadi yang pergerakan ke bawah 3 mili, pergerakan ke atas 1 mili, kan kita harus memilih displacement yang sama, baru kita jumlahkan bebannya. Kalau displacement 1 mili di sini 6340, ambil displacement 1 mili, ini hanya sekitar 10.000 kilonewton, masih kurang. Maka dari itu kita lanjutkan. Dan kalau pertanyaannya apakah ada kerusakan di bawah OSEL? Ya. Nah kita lanjut, beruntungnya ini adalah kita pasang instrumen. Ya. Nah, ini keuntungan pasang instrumen. Sebenarnya yang terjadi di bawah itu adalah end bearing-nya bekerja. End bearing-nya di sini bekerja ya. Dari beban, ini kan beban awal sekitar 10%, ini adalah selanjutnya 15% per 5%. Nah, sebenarnya end bearing-nya itu ada di bawah sini.
Embedding-nya ada, jadi yang di bawah itu tidak rusak. Nah, mungkin kenapa tiba-tiba dia langsung drop, yaitu tadi, kalau kita bicara embedding pada tiang bor, kita bicara ketidakpastian yang sangat tinggi ya. Memang memerlukan treatment yang luar biasa strict gitu. Apalagi kalau tanah pasir, kita nggak tahu apakah terjadi boiling atau tidak, atau terjadi loosening atau tidak gitu ya. Jadi di sini yang pasti kemungkinan besar Immobilized di segmen ini sudah sampai ultimate ya Pak gitu. Bukan yang tiba-tiba langsung failure sebenarnya. Jadi kalau kita cek flow transfernya ini terlihat sih clear, step by stepnya dia ada mulai meningkat hingga satu beban tertentu dia mencapai kondisi plastiknya atau sudah mencapai ultimate gitu. Kalau langsung tiba-tiba hilang, pasti itu adalah ya memang tanah di bawahnya itu pasti langsung jelek lah ya ceritanya di bawahnya gitu. Tanah di bawahnya rusak gitu, atau ada sedimen yang tebal, tapi di sini kita lihat ada respon dari end bearingnya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari wah ini ada dari teman saya nih. Boleh sekarang Herman. boleh pilih. Halo Pak Rizwan, semoga sehat di sana. Pertanyaannya, Pak Aksan, Pak Denis, izinkan bertanya apakah untuk uji BDSLT ini diterapkan di proyek-proyek pemerintah? Wah ini pertanyaannya langsung ini nih. Melalui proses TABG, apakah cara uji ini dapat diterima proses sidang evaluasi, khususnya dalam waktu dekat ini? Wah. Untuk jumlah uji tetap mengikuti, yang mungkin jawab pertama, yes, jumlah uji tetap mengikuti SNI, gitu ya. Terus kalau apakah diterima, gitu. Diterima seharusnya yes, karena sudah disyaratkan di SNI ya, sudah standar SNI dan juga sudah standar ASTM. Jadi bukan metode yang baru mengada-ngada, jadi yes diterima. Mungkin Pak Aksan yang berkecimpung di SNI, nah ini. Ya, jadi kalau misalnya ngomong mengenai aturan gitu ya, prinsipnya kan dia ada di SNI dan juga ini sudah bukan satu praktek baru sebenarnya di Jakarta ataupun di kota besar lainnya gitu ya. Kalau misalnya saya merunut kembali, ini bahkan sudah pernah dilakukan di Jakarta itu pada beberapa proyek gedung. Misalnya tahun 2004 atau 2005. Rasanya 2005 deh. Waktu itu proyek Plaza Indonesia. Plaza Indonesia Extension ya, yang sekarang ada di belakangnya Kedutaan Jepang. Nah, itu kita sudah pakai OSEL kok. Sebelum itu, sudah banyak proyek jembatan yang memang karena areanya remote dan pelaksanaan metode konvensional itu sulit, itu sudah banyak yang dilakukan. Nah, kalau di Jakarta sendiri, contohnya Plaza Indonesia 2004-2005 gitu ya. Kemudian saya ingat juga itu IFC kalau saya enggak salah. Oh enggak, IFC enggak jadi ya. Ada IFC jadinya itu enggak. IFC tahap 1 itu jadi. Tahap 1. Jadi IFC itu jadi, itu menggunakan OSEL, kemudian tahap 2 itu ada dikombinasikan dengan penggunaan reaction. Betul. IFC itu kalau saya enggak salah ingat 2012-2013. Jadi pada saat itu bahkan belum ada SNI atau ASTM yang mendukung. Tapi sebenarnya kita sudah pakai. Gitu. Nah, setelah adanya ASTM di 2018, SNI-nya bahkan mendahului di 2017 gitu ya. Ya. Prinsipnya ini sudah satu metode yang well known, keterima. Di internasional jelas ya. Di Indonesia juga jelas dengan adanya beberapa proyek itu. Jadi tidak khawatir lah apakah itu akan diterima. Tentu diterima. Ini hanya sebuah metode. Betul. Gitu. Yang sulit diterima kalau dia mengada-ngada hasilnya gitu. Gitu ya. Misalnya pernah ada kejadian itu ceritanya dia failure.
ceritanya. Tes dengan OSEL nih ya, displacement-nya itu sampai dengan 10 atau 15 cm gitu. Entah bagaimana terekstrapolasi itu, yang tadinya cuma dapat sekitar let's say 75% load gitu ya, tiba-tiba hasil akhir menjadi 100% lebih. Nah, metode-metode itu sebenarnya yang dihindari oleh TABG. Di mana aja, bukan cuma Jakarta ya, seluruh Indonesia. TABG seluruh Indonesia nggak suka dengan metode yang ceritanya full scale, tapi jadi nggak full scale gitu. Mungkin itu sih masukan saya. Ya. Pak, mungkin pertanyaan saya Pak, ini kalau kayak tadi proyek pemerintah gitu, berarti kalau dari awal ini kan berarti harus didesain bahwa nanti pengujiannya pakai ini ya, bidireksional ini ya Pak ya. Nah, berarti nanti kayak tadi, kan ada desain-desain itu berarti tanggung jawabnya. Tadi ada pertanyaan bahwa kayak tulangan-tulangan di OSEL-nya itu jadi tanggung jawab siapa ya Pak? Yang mendesain itu. Kalau tulangan utamanya kan kita tetap mengikuti desain ya Pak. Tulangan utamanya tetap mengikuti desain dari perencana gitu ya. Untuk letaknya yes kita yang propose gitu. Jadi kita propose letaknya gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada modifikasi sih Pak dari penulangan itu nggak ada. Cuman ya tadi penambahan hanya kayak corong ya, besi-besi untuk corong gitu, besi corongnya. Itu aja sih. Itu tidak ada perubahan desain dari tulangan akibat adanya OSEL ini. Gitu. Ya. Jadi kalau prinsipnya untuk tulangan itu biayanya, diputus gitu Mas Bud. oh, Diputus digantikan dengan si sel gitu. Betul. Mungkin dan ini itu yang sudah sebenarnya tulangnya saya juga sudah standar ya Pak ya. Kayak tadi kan gimana? ada kayak perkuatan di kayak kan ada tulangan perkuatan di OSEL itu juga sudah standar seharusnya ya. Iya, betul Pak, sudah Itu, standar. ya. Mungkin itu juga yang sebenarnya jadi limitasi OSEL sih, Bud. Ya. Jadi limitasinya itu memang dia tidak bisa dipasang di tiang yang terlalu pendek. Gitu. Juga tidak bisa dipasang di tiang yang kalaupun panjang tapi tidak bisa mencapai balance-nya. Ya. Jadi misalnya dia punya posisi tanah keras, let's say lah ya, tiang panjang ya, panjang dalam tanda kutip ya, 24 meter. Tapi 24 ini langsung ketemu batu. Sementara 24 di atas itu ceritanya cuma ketemu tanah lunak. Nggak ngelawan dia. Nah kalau nggak ngelawan itu nggak bisa. Nah, makanya memang posisinya pun itu tidak boleh ditaruh kalau masih ketemu dengan limitasi lainnya ya. Tidak boleh ditaruh kalau dia masih ketemu dengan fixity point-nya gitu. Kalau dia dapat beban lateral atau beban tarik atau ada down drag, pokoknya dia nggak boleh ditaruh di atas itu. Kalau sampai itu kena, maka uji ini tidak bisa kita pakai. Itu termasuk limitasi. Betul. Begitu. Jadi banyak hal yang nggak bisa. Kelihatannya sih kayak tinggal pasang gitu ya. Padahal Pak Denis kalau dapat proyek begitu tuh sakit kepalanya 7-10 hari tuh. Untuk bisa memastikan bahwa posisinya benar, tulangannya bagaimana, nyambungnya, fixity point-nya kena atau enggak. Jadi kayak kita ngedesain ulang sih sebenarnya. Betul. Kalau dapat proyek-proyek OSEL itu. PR-nya lebih kepada memang itu ya, penjelasan apakah ini mengganggu ini, apakah itu mengganggu itu gitu ya. Tapi kalau untuk ini Pak, biaya sendiri berarti kayak di pamannya Bina Marga yang sering pakai pamannya jembatan, itu sudah sebenarnya mata pembayaran untuk pengujian ini sudah ada ya Pak ya? Sudah. Kalau itu saya jawab, karena itu ada di spek, ada interim. Bidirectional test itu ada SKH interimnya. Jadi ada mata pembayarannya di PU. Oke, siap. Sudah 1:30 Pak? 1:30. Ya, saya sih tadi baca-baca rasanya sih sudah mengakomodir semua sih Pak.
gitu ya. Kayak ada perihal SNI gitu ya, kemudian besi, perletakan gitu ya. Rasanya sudah mengakomodir gitu ya Pak Aksan. Harapannya sih menjadi ini ya, kita open minded terhadap metode-metode uji gitu ya, karena saya yakin kedepannya metode uji ini terus berkembang gitu. Mungkin sama dulu seperti PDA gitu kan, awalnya orang nggak bisa, hingga akhirnya sekarang uji PDA itu kan diterima gitu. Dan ini rasanya memang kalau Indonesia kedepannya membangun yang lebih besar lagi gitu ya, ya mungkin di IKN nanti ada mau bangun tower 1000 lantai, 1000 meter gitu kan, mau tidak mau adalah kita nggak mungkin uji konvensional Pak, itu sudah mustahil. Sudah mustahil. Itu kode keras buat masuk IKN ya. Tapi saya percaya perkembangan ini kedepannya Indonesia kan pasti akan terus perlombaan membangun gedung tinggi, struktur-struktur yang besar ini pasti akan terus berlanjut. Gitu. Hingga satu saat ini akan menjadi yang sudah hal lumrah lah Pak, pasti. Gitu ya. Mungkin sekarang kita 4.400 ton, mungkin dulu tidak terbayangkan, bahkan setahun sebelumnya aja mungkin nggak terbayangkan lah ada kita mau beban pondasi segitu ya. Gitu. Jadi saya yakin nanti ada lagi 10.000 ton itu, kalau kita melihat 4.400 ton, mungkin 10.000 ton itu Indonesia dalam waktu dekat akan ada lah. Mungkin begitu dari saya, Pak Aksa dan Pak Budi. Ini sebelum ditutup, sepertinya Pak Anin tadi ada mau diskusi. Pak Anin, monggo Pak Anin. Enggak, terima kasih. Pertama-tama salut buat Pak Denis, Kak Aksan, sama tentu saja ini Mas Budi yang baik hati. Ini presentasinya bagus Pak, jadi bagus. Terus saya bilang di grup, saya sampaikan gayanya cool gitu kan, mencerahkan. Terus gratis pula lah itu. Apalagi yang kau cari di dunia ini lah. Ya kan? Oke, ada satu pertanyaan sih sebetulnya yang gelitik saya sebagai orang struktur Pak, dan sebetulnya tadi udah saya tanyakan, cuma mungkin tidak terbaca jelas atau tidak begitu jelas dah. Masalah tadi Pak, itu kan dipasang di anti suatu kedalaman borpal Pak ya. Nah, terus prinsipnya kan dia terpisah kan Pak ya, saya tangkap karena supaya bisa didorong ke atas ke bawah kan lewat hidrolik lah sederhananya kan. Nah pertanyaannya itu tadi kan, tulangannya itu artinya memang diputus Pak atau bagaimana itu Pak? Satu. Nah kalau diputus itu yang kita pertanyakan di pertanyaan berikut Pak. Kalau ikut SNI yang ada sekarang itu, kalau pekerjaan borpal itu dulu pernah ada sampai ditentukan cukuplah sampai kebutuhan saja, jadi ke bawah tidak perlu Pak ditulangin. Kalau sekarang kita harus menulangi borpal itu sepanjang jalan kenangan Pak, ya sampai tentu saja ada syarat batas, sampai kadang-kadang malah ada ketentuan kalau diketemui malah ada peralihan lapisan tanah tertentu dengan tertentu, itu malah dibikin confinement yang serius Pak, yaitu larinya ke arah takut pergerakan horizontal tanah Pak, kira-kira gitu. Nah jadi balik lagi, jadi apakah itu memang diputus Pak? Kalau diputus artinya kan terpisah Pak. Nah kalau terpisah artinya tulangannya tidak menerus Pak. Nah kalau tidak menerus, kalau ikut SNI itu nggak aci Pak, begitu Pak. Terima kasih, itu aja. Oke, yang pertama, yes, betul Pak, tulangannya diputus. Gitu. Terus yang kedua, tadi bagaimana, kan ceritanya harus tulangannya kan menerus gitu Pak ya. Walaupun tulangannya ini terputus gitu ya, tapi sebenarnya si osel ini masih memegang kekuatan gitu. Karena kan dia ada hidrolik, dia itu
elemen yang sebenarnya menyatu. Walaupun besinya terputus, tapi dia ada elemen si selnya dia menyatu, ada piston dan ada case-nya yang sebenarnya kalau ya mungkin ini memang betul jadi perdebatan lah, apakah si elemen si hidrolis ini akan berperilaku seperti tulangan gitu ya. Tapi karena pada saat uji OSER kita tidak mungkin membuka itu sampai jauh, Pak. Nggak mungkin ada gap sampai 20 cm, 30 cm itu enggak. Karena OSEL aja sendiri maksimum dia terbukanya hanya 15 cm. Gitu ya. Itu pun kalau mau kita buka sampai 15 cm ya kalau diperlukan gitu. Tapi kalau hanya kita buka dia mungkin 1 cm, 2 cm, 3 cm untuk memobilisasi kebutuhan daya dukung kita, si piston itu akan masih berada di dalam si case-nya. Jadi sebenarnya si ini masih menyambung, walaupun secara besi di luar dia terputus, segmen tiang atas dan segmen tiang bawah itu masih menyatu dengan adanya si sel ini gitu loh. Mungkin ya walaupun itu masih debat ya Pak ya kayak gitu masih pertanyaan lebih lanjut pasti apakah kekuatannya si sambungan si sel ini, piston dan si case-nya ini akan sama dengan si tulangan gitu ya. Itu masih debat, pasti muncul pertanyaan lanjutan sih seperti itu. Tapi kalau dari saya, selama kita taruhnya itu jauh dan kalau bisa lihat load transfernya itu pada posisi yang mungkin relatif kecil gitu ya, rasanya struktural internal dari si sel ini mampu mengakomodir sih, menurut saya sih Pak gitu. Ya, bisa diterima, tapi masih saya penasaran Pak Denis ya, karena kan dia supaya dia si OSEL itu bekerja, dia kan harus putus Pak. Betonnya putus, betul Pak. Betonnya ya, artinya putus secara umum kan dia itu, nah mungkin pertanyaan sebelumnya, putusnya itu biasa pada berapa persen Pak? Berapa persen load capacity Pak? Oke. Jadi pada sebelum kita tes memang ada preload dulu, kita preload untuk memutus si betonnya ya agar pecah gitu ya ceritanya. Nah itu biasanya sekitar mungkin hanya sekitar 100-200 PSI aja. Jadi mungkin hanya beban 50-an ton lah. 50-an ton itu dia sudah crack gitu. Nanti akan termonitor sih di situ. Jadi ada beban tiba-tiba naik dan tiba-tiba loose. Nah, pada saat loose itu kita yakin itu sudah crack dan kurang lebih 50 ton gitu, Pak. Ya, artinya itu kemampuan tulangan akibat yang dikatakanlah disumbangsikan oleh si OSEL sudah tidak artinya dia tidak berfungsi dengan baik, Pak. Itu masalahnya. Kalau kita lihat dari segi struktur, Pak ya. Suara saya kurang jelas ya, Pak Aksan, kok kayaknya mendengarkannya begitu. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Sorry, saya lanjut sedikit dulu Pak. Boleh. Nah, sehingga saya langsung berpikir apakah mungkin diakalin, jadi kita tuh bikin kayak selongsong tulangan yang selama pelaksanaan dia loose, ya kan setelah selesai baru tulangan itu di growing Pak. Mungkin salah satu ide dari Kelapa Gading aja ini Bapak. Karena untuk memastikan bahwa karena prinsipnya tulangan pengertian menerus dan balik lagi mohon maaf bukan kalau bicara tiang itu kan kompleks sebetulnya Pak. Jadi pengertian kita seolah gaya lateral itu kan seolah-olah ada dari atas turun ke bawah. Padahal balik lagi kan gaya lateral itu kan pergerakan dari bumi atau dari gempa itu justru berasalnya dari bawah Pak. Dari bawah baru sebetulnya itu simulasi sebetulnya kita seolah mendesain struktur atas pasang gaya gempanya di atas itu is just a simulation sebetulnya Pak. Yang betul ada true 3D analysis adalah dipasang acceleration forces Pak atau ground motion pada lantai pada tanah Pak. Pada tanah sebetulnya bukan dari atas dipasang ke bawah bukan Pak begitu. Jadi nah saya nggak tahu bagaimana. Ya harusnya sih memang sudah kalau udah masuk ASTM harusnya sudah dipikirkan semua. Cuma saya kan belum sempat baca ASTM-nya Pak Denis, jadi Pak Aksan jadi tanya aja ke para ahlinya aja. Begitu Pak, terima kasih.
Korek Pak. Oke. Mungkin begini nih Pak. Memang kalau kita ngomong OSEL, ini kita akan ngomong keterimaan atau ketidakterimaan, begitu ya. Jadi dalam konteks mengenai si tulangan ini memang tidak nyambung sama sekali Pak. Memang putus, gitu. Jadi bukan kita membuat supaya nanti dia putus dan kemudian atau bisa kita buat itu dia ada range begitu ya, tidak. Karena memang tiang ini di posisi OSEL ini akan benar-benar dibuka. Ya. Benar-benar kita tekan gitu. Ya, betul. Nah, artinya kan memang benar-benar di posisi ini yang berfungsi pada saat ditekan itu adalah beton atas dan bawah. Oke, jadi memang yang kita pakai itu adalah kuat tekan di posisi itu. Nah, bagaimana dengan tulangan? Karena kan ceritanya secara standar, tulangan itu dari atas sampai ke bawah, gitu. Nah, di posisi atas ke bawah, ini kan tulangan nih Pak, kiri dan atas dan bawah gitu ya. Nah, pada posisi tertentu, maka sebenarnya seakan-akan gitu ya, si OSEL ini dan pelatnya menggantikan posisi tulangan. Seakan-akan, tapi ini Pak, bahwa ada luasan tulangan yang hilang in between, itu kemudian diberikan pelat supaya transfer bebannya tetap, kemudian yang di tengah ini tetap ada si baja gitu. Tapi memang akan beda sekali kekakuannya. Beda sekali, karena yang satu ini baja solid dengan diameter yang luar biasa besarnya. Nah, untuk bisa akomodir ini menjadi salah satu kelemahan dari OSEL, Pak. Begitu. Kalau dianggap kekakuan ini terlalu besar, sehingga nantinya ada yang kalah duluan, kalau menerima beban, entah itu bebannya tekan, tarik, atau lateral, maka uji ini tidak boleh kami tawarkan. Begitu. Tidak boleh. Dia jadi satu limitasi. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau misalnya dia tidak sampai ke posisi in between ini dan tidak ada masalah dengan kekakuan atau gaya tarik, gaya lateral, itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi ini tinggal bagaimana kita melihat secara konsepnya apakah dia bisa dipakai atau tidak. Dan memang butuh kejujuran sih Pak. Kalau bisa pakai ngomong bisa gitu. Kalau tidak bisa ya jangan kemudian dipakai. Kemudian satu saat nanti in long term gitu, malahan tiang ini jadi masalah. Satu lagi Pak. Sesudah pengujian, tadi ini kan saya cerita bahwa ini akan dibuka gitu ya. Berarti kan beton itu pasti crack. Begitu. Nah, beton yang pasti crack itu kita isi dengan grout. Groutnya harus terukur, pipanya sudah kita siapkan semua. Mungkin itu sih Pak yang bisa kami coba jawab untuk saat ini ya. Mungkin satu hanya ide juga sama Pak, nah, tapi it's related to cost otomatis ya. Jadi yang mungkin boleh dipertimbangkan Pak, karena ini kan barang baru di kita Pak. Di SNE pun saya kan bilang ke Pak Aksan itu hanya satu kata Pak di dalam SNE itu. Tidak ada uraian apa-apa, jadi cuma boleh bidirectional load test. Titik, udah kan. Nah mungkin ya, hanya mungkin aja Pak. Karena biasa something new itu kan biasalah, apalagi para suhu itu kan tidak mudah menerima Pak. Walaupun ada STM-nya. Sama seperti PDA kan Pak ya. Oke, jadi mungkin hanya ide aja Pak. Mungkin diperbolehkan, tapi itu unuseful Pak. Ya tentu saja itu duitnya Pak. Ya balik lagi kan Pak. Kan ada relasinya kan kalau memang banyak benefitnya. Kalau orang Rusia bilang paci munyet gitu. Why not gitu kan? Why not gitu kan? Orang Sunda bilang tuh gitu Pak, nyetnya bilang paci munyet katanya gitu, sampai nyetnya tuh begitu Pak. Itu aja, hanya sekedar ya ide terlintas dari Kelapa Gading Pak. Demikian, terima kasih sekali lagi, salut buat Pak Denis Pak. Thank you Pak, makasih banyak Pak Nin. Thank you Pak Nin. Siap. Sebenarnya ada satu pertanyaan pamungkas. Oke. Ada sebenarnya, cuma ini jadi lanjut terus. nanti jadi penasaran, Pak.
Dari Soalnya udah siapa mau pula? ngomong kan, ada Pak Pamungkas gitu kan. Dari siapa pula tuh? Satu lagi, kagok lah. Ini kan hari Sabtu lah, tak apalah. Daripada nonton TikTok lah. Jadi gini nih, biasanya yang sering jadi pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya tes ini gagal, tanggung jawab siapa? Karena ini kan ceritanya metode. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang klasik sekali, sering sekali kami terima kalau gagal. Nah, biasanya kami menjawab begini nih, biasanya nih. Di tim Geotek gitu ya, terutama ini bagiannya Denis sebenarnya. Saya kan cuma bagian ngomong, yang mengerjakan semua ini Pak Denis. Tanggung jawab saya, Pak. Jadi, biasanya kami akan ngomong itu gini nih. Oke, datanya ada dulu enggak? Gitu kan? Posisinya kami berusaha tentukan. Gitu. Muncul dua kondisi. Kalau posisi selnya itu kami tentukan, gitu ya. Jangan kami dulu yang tentukan. Kalau posisinya bukan kami yang tentukan, maka kalau gagal apapun bentuknya, ya gagal lah. Begitu kan? Tidak bisa sampai ultimate. Kami tidak tanggung jawab. Setuju lah kalau begitu ya. Nah sekarang, kalau misalnya kami yang menentukan, muncul dua juga. Gitu. Dalam artian kalau kami yang tentukan, maka yang pertama, gagalnya itu apakah memang terjadi displacement. Jadi memang tiangnya gagal. Sama dengan kebanyakan tiang biasa gitu ya. Memang gagal. Udah gitu aja. Gitu. Tapi ada kondisi kedua. Kalau ternyata kami salah meletakkan sel, sehingga ada satu bagian itu yang tidak bisa kami mobilize sebelum dapat beban tesnya ya. Jadi misalnya mau tesnya itu 1000, ternyata di 500, karena salah posisi, ternyata jadi gagal. Nah itu kami bersedia untuk menanggung kembali pengujiannya. Pengujiannya aja. Tidak sama semua pekerjaannya, pengujiannya. Itu kan semacam service. Gitu ya. Tapi pada umumnya, sejauh ini belasan tes yang kami lakukan, penempatan posisi ini umumnya tepat. Begitu. Jadi ini cukup terkontrol dengan database lah ya. Kami pakainya database. Kadang-kadang juga ya bekerja sebagai engineer di slide awal. Ada faktor itu juga Pak ya. Tidak sekedar database gitu ya. Ada juga fungsi engineer di slide awal itu. Ya, itu semua kami pertimbangkan, kumpulin ini itu sampai kemudian siap membuat keputusan. Betul. Begitu. Jadi itu menentukan sekali soalnya. Sering sekali ditanyakan. Apalagi kalau yang kayak tadi Pak Anin ngomong kan, ini metode baru, bagaimana pembuktiannya? Nah, kadang terpaksa kami membuktikan dengan cara yang cukup ekstrim. Kita gantilah kalau gagal. Yang penting kondisi gagalnya jelas. Begitu. Mungkin begitu sih. Tambahan sedikit dari kami. Betul. Siap. Ternyata nambahnya setengah jam juga, Pak. Setengah. Sudah sampai jam 1 ini, Bud. Nah, iya. Ya. Oke, mungkin kita harus, tapi luar biasa ini Pak, teman-teman masih ada 600-an orang yang stay. Ini cukup rekor juga webinar hari ini Pak. Waktu pertama berapa juta Pak? Waktu pertama apanya Pak? Waktu pertama berapa juta? Tadi saya sempat lihat itu ada 1,3 juta peserta. Oh iya. Iya. Bagus sih, oke, thank you Pak. Iya Pak, Thank terima you, kasih Pak. Terima kasih semuanya. Hari ini dari hampir 2.800 yang daftar, yang datang 1.600-an, jadi hampir 60%. Cukup banyak lah. Di masa orang sudah cukup jenuh dengan webinar, Pak. Iya, mungkin ini menariknya karena jarang-jarang gitu kali ya. Geotek bawakan
webinar gitu ya, dan juga ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Iya. Berarti ini kode, Pak. Kode berarti besok kita harus sering-sering sharing, Pak. Boleh, mungkin karena geotek banyaknya mungkin sekarang lagi kita coba teknologi-teknologi baru gitu ya. Betul. Nanti mungkin instrumentasi menarik juga tuh kayaknya. Instrumentasi. Jadi nggak hanya Pak Hasan dengan AOG, tapi jadi nanti dari geotek juga, dari apa namanya, paling tidak informasi terkini lah, apa namanya, ada teknologi terbaru apa gitu ya, paling tidak teman-teman nanti kalau di project nggak kaget-kaget amat ya, apa itu kan gitu. Iya, soalnya kami di sini bukan mulai mengembangkan ya, bisa dibilang 4-5 tahun terakhir ini kita mulai masuknya itu ke IoT, jadi sudah masuk ke Internet of Things. Memang terseok-seok jalannya, tapi masuk gitu loh. Dan pada beberapa proyek itu sudah berhasil. Betul. Jadi kalau orang bilang geoteknik itu ilmu kuno sekali, tergantung sudut pandang lah ya. Mau dilihat kuno bisa, tapi mau dilihat bagus, wah sebenarnya teknologinya udah maju sekali ya. Iya. Mungkin itu juga bisa kita share di lain kesempatan, karena memang orang mungkin awam lah ya kalau geoteknik apa yang baru gitu kan. Kalau struktur kan jelas terlihat gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini paling tidak sebenarnya ini Pak, teknologi terbaru yang sekarang ini mungkin lagi hit di luar gitu ya, yang kita kadang kan kita saja pamanya kayak gini, video cell ini kan sebenarnya sudah lama di luar, kita juga sudah pakai itu dari tadi Suramadu juga sudah pakai gitu, tetapi kan ternyata teman-teman banyak juga yang belum tahu gitu apa sih ini gitu. Jadi memang mungkin juga kita perlu sosialisasikan, paling tidak menginfokan jika ada teknologi terbaru lah. Walaupun mungkin di Indonesia belum ada, tetapi kita sudah tahu duluan gitu. Jadi kalau sudah masuk di Indonesia kita nggak kuper-kuper sekali gitu. Benar-benar tuh Pak. Penting itu. Seperti yang penting kita jangan kudet. Betul. Di luaran itu memang, waduh itu kalau ngelihat gitu Pak ya, website dari Geocon aja yang perihal instrumen itu, wah itu luar biasa. Majunya luar biasa. Sudah sampai segitunya gitu. Dan tadi aja OSEL aja ternyata sudah dikembangkan lagi ternyata. Dan kita di Indonesia baru mau coba pakai, kan Pak ya. Sudah ada lagi tuh model barunya kan. Iya. Kita masih bingung dengan hibrid dan non-hibrid gitu ya. Oke, mungkin terakhir dari Pak Denis Pak untuk ini Pak webinar kita hari ini. Terakhir dari saya ya, semoga sharing ini bermanfaat lah ya. Yang pasti ini membuka opportunities baru, baik itu para desainer yang mungkin selama ini terhambat perihal kalau pondasinya luar biasa besar gimana ngetesnya, kalau proyeknya ada di sana gimana ngetesnya gitu ya. Dan juga untuk para kontraktor juga ada solusi kalau misalkan tesnya banyak, membutuhkan waktu yang cepat gitu ya. Harapannya metode ini menjadi membuka banyak solusi dan akhirnya untuk perkembangan ilmu juga, dan juga untuk yang pasti perkembangan negara kita sendiri lah. Gitu. Bukannya tidak mampu, saya rasa ya, jelas kita mampu, kemampuan kita punya, hanya cuman masalahnya tinggal kita mau mencoba atau tidak sih, itu aja. Gitu. Oke. Mungkin dari Pak Aksan Pak? Saya enggak lah, saya nanti enggak habis-habis. Masih lanjut ke setengah 2 ini. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Denis dari PT Geotek Evatama. Terima kasih Pak Aksan yang sudah menemani hari ini. Tadi saya sebenarnya di awal mau kasih surprise, beneran surprise saya hilang Pak. Aduh.
Selamat ulang tahun Pak Aksan, semoga semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya. Thank you. 43 tahun yang luar biasa. Padahal saya tadi nggak mau bilang loh Pak.